Dari situ, darimu. Pegang. Aku lagi. Itu modulnya udah Cari gaya orang tuh siap. Tengok gaya orang. itu yang baru. Jadi mau gue gimana? Mau gue foto kan aja lah. Mana ada ada masukkan Google Iksan. Jenitra Sheila Dwi Putri M. Alsan M. Ilham Melisa M. Rabit Muhammad Naufondo Muhammad Syarif Nabila Putri Radit Kurniawan Raditya Rafet Syifa Syukur Taraka Fioni Yusuf. Baik. Pembelajaran kita hari ini tentang Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu tentang perilaku konsumsi, terus teori perilaku konsumsi yang terbagi dua yaitu pendekatan pembelajaran dan pendekatan kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama itu perilaku konsumsi. Apa itu konsumsi? Dan untuk melengkapi untuk dia harus memperhatikan semua, kalian harus menonton video ini terlebih dahulu. Dibagi. Nanti pas akhir ibu akan membuat game. Jadi diharapkan dari semua menyimak karena jika kalian betul Barajam. 5 udah. Dari kegiatanmu ini, kamu sudah terlibat sebagai pelaku ekonomi, di mana ketika kamu membeli makanan, kamu termasuk dalam perilaku konsumsi loh. Seperti yang kamu ketahui, konsumsi itu kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika kamu diberi uang 10.000 untuk jajan, kamu membeli es jeruk dan gorengan. Tapi
Waktu uang sakumu bertambah menjadi 20.000, kamu akan membeli es jeruk, gorengan, ditambah roti. Ini dinamakan faktor internal pendapatan. Di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Kalau kamu sedang bercermin dan melihat rambutmu yang sudah panjang, kamu termotivasi untuk merapikan rambutmu, yang akhirnya kamu pergi ke salon terdekat untuk memotong rambut. Itu sih dinamakan faktor internal motivasi, di mana motivasi yang ada di dalam diri sendiri yang mendorong melakukan suatu kegiatan. Saat kamu melihat iklan baju di televisi, kamu sangat tertarik pada baju itu. Esoknya pun kamu langsung pergi ke toko tersebut untuk membelinya. Di sini, sikap kamu yang antusias terhadap suatu produk berpengaruh loh dalam meningkatnya tingkat konsumsi. Itu faktor internal berupa sikap dan kepribadianlah yang mempengaruhi konsumsi. Waktu di toko buku, kamu ditawari jika ada produk komik baru, akan tetapi kamu kurang menyukainya dan lebih suka novel. Dalam hal ini, seleramu mempengaruhi tingkat konsumsi. Itu faktor internal selera namanya. Selain faktor internal konsumsi tadi, ada juga faktor eksternal konsumsi. Misalnya nih, di daerahmu ada upacara kebudayaan. Nah, saat menjelang acara tersebut, tingkat konsumsi terhadap barang yang dibutuhkan untuk upacara di daerahmu meningkat. Itu dinamakan faktor eksternal kebudayaan, di mana kebudayaan di suatu daerah akan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakatnya. Kemudian, ketika kamu membeli mangga 2 kg dengan harga 18.000 per kilogram, dan saat harga mangganya naik menjadi 25.000 per kilogram, kamu hanya membeli 1 kilogram saja. Faktor eksternal harga baranglah yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang dikonsumsi akan berkurang. Dan sebaliknya, kamu sebagai konsumen akan mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, bukan? Teori yang menganalisis perilaku kamu sebagai konsumen ini dinamakan teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini terbagi menjadi 2 pendekatan loh. Yang pertama, kamu bisa menyebutnya teori atau pendekatan kardinal, di mana kepuasan konsumen dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Artinya, kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka, berupa util atau satuan ukuran kegunaan. Misalnya nih, ketika kamu mengkonsumsi es teh, kamu memberikan nilai kepuasan 75. Sedangkan kepuasan yang diperoleh temanmu dalam mengkonsumsi es teh yang sama adalah 85. Yang kedua, teori atau pendekatan ordinal. Dalam teori ini, kepuasan tidak dapat diukur, melainkan hanya dapat dibandingkan. Ketika kamu memperoleh kepuasan mengkonsumsi 1 coklat dan 2 donat itu sama dengan kepuasanmu saat mengkonsumsi 2 donat dan 1 coklat. Nah, itu tadi faktor-faktor dan teori mengenai perilaku konsumsi yang kita pelajari. Semoga bermanfaat ya. Jadilah konsumen yang hemat, karena hemat itu pangkal kaya. Sampai jumpa. Dari pembelajaran video tersebut, apa yang dapat kalian ambil? Apa aja tadi bahasanya? Oke, pendekatan kardinal dan yang poin pertamanya itu apa? Tentang konsumsi. Konsumsi itu apa? Dari video yang tersebut. Gunakan barang dan jasa barang kebutuhan hidup. Ya, betul. Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Nah, tadi di video juga menjelaskan tentang pendekatan kardinal dan ordinal. Pendekatan kardinal itu berupa apa? Ya, betul. Artinya kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka berupa util atau ukuran kegunaan. Contohnya nih, kalian bisa buka halaman, buka modunya, halaman 100.